minggu yang terakhir. Oke, kita bakal langsung lihat line up-nya. Ini dia Opung Wawa. Oke, tim line up Leo Movie, Celiboy, Nino, Pai dan juga Udil untuk Alter Ego Esports mereka berada di posisi yang kelima. Sedangkan Bigetron Alpha dengan Battle Repo, Mad Max dan juga Ki mereka berada di posisi yang keenam. Jadi sama-sama berada di papan tengah juga dan sama-sama ingin untuk mengamankan tiket langsung ke babak playoff. Dan ingat ya, kalau misalnya mereka ada di peringkat yang keenam, mereka berarti nanti harus berjumpa dengan posisi yang ketiga. Iya, yang betul. Bakal berat juga nanti di playoffnya ya. Bener. Oke, dan tentunya kalau bisa semakin banyak dapetin poinnya di 2 minggu terakhir dari MPL sendiri, ini akan lebih baik untuk kedua tim, terutama untuk Bigetron sendiri, karena tentunya mereka nggak mau kepleset terperosok menggantikan posisi di zona merah. Dan dengan roster kuat, roster terbaik dari kedua tim, ini dia untuk head to headnya Wawa. Oke, pertemuan sebelumnya 2-0 kemenangan untuk Alter Ego. Ini tinggal mengulang sih untuk Alter Ego Esports-nya. Bakal dapetin Honda ya. Dan dari tim damage-nya sebenarnya nggak berbeda terlalu jauh juga. Dua-duanya adalah tipe tim yang suka untuk melakukan team fight besar dengan 4,9 juta total damage dan 4,6 juta. Jadi nggak terlalu jauh, bener. Tapi ini tandanya team fight yang dilakukan Alter Ego ini rata-rata mostly itu terporos sama mid lane-nya kalau biasanya kita lihat. Mid lane-nya ya. Mid lane-nya deal damage yang terbesar dan bahkan kalau bisa kita bilang Bigetron Alpha ini menjadi salah satu sebuah tim yang team fight-nya bisa kita bilang lebih ke arah do or die. Langsung sering komit. nggak? Dia tuh sering komit. Menang. Kalau misalnya kalau team fight mereka rata. Mostly begitu. Itu KDA-nya juga ya. Mirip-mirip tadi. Mirip-mirip, tipis-tipis. Sama-sama mirip sebenarnya dua-duanya. Dan untuk Samsung Galaxy A Series Keys to Victory kita, ini dia dimana harus respect juga terhadap Sicilian dari Bigetron meskipun ini bukan Rainbow yang main. Tapi kemarin botol dengan Siciliannya mengerikan. Botol. Pai memaksimalkan potensi playmaking yang terlihat dengan Esmeralda dia, Uranus, Pauvius dia, Uranus dia. Kontes pick arah Masya bisa menjadi salah satu pilihan yang kita lihat ya. Karena Masya sudah kena patch update-nya barusan ya. Mengoptimalkan Nino sebagai second carry dan juga Celiboy mendapatkan snowball gak diganggu dari early game. Wow, tapi kalau bisa aku bilang sih Celiboy ini bisa kita bilang salah satu jungler yang sudah lama berkecimpung di scene MPL. Dari di saat dia ada buff-nya diambil agak melemah. Tapi sekarang Celiboy udah bukan Celiboy lagi. Iya, dia udah Celiman. Udah Celiman. Dan ini audience prediction by TikTok tentunya 78% untuk Alter Ego dan 22% untuk Bigetron. Di mana Biget Troopers? Di mana Biget Troopers? Langsung aja ke sosial media kita di MPL ID, langsung vote di sana untuk para Biget Troopers. Tapi ya, Celiman sekarang berbeda. Lihat beberapa kali buff-nya diambil nggak masalah. Nggak masalah. Nggak ada urusan, dia puter. Dia pasti mainin rotasi. Yes, dia mainin rotasinya. Benar. Dia mainin pick overnya. Cuma memang yang namanya insting yang aku suka dari Celiboy adalah insting membunuhnya dia. Mau dia pakai tanknya, mau pakai hero-hero tank, dia berasa mau bunuh orang. Padahal damage-nya nggak cukup. Iya, benar banget. Dia udah pastinya udah ini banget ya, udah beda banget dari Celiboy sendiri. Tapi buat teman-teman nih, kita mau ingetin, pastinya kalian pengen punya skin-skin yang keren kan? Of course dong, gimana caranya dong Momo-chan? Bener banget, kalian bisa langsung download Nimo TV karena kalian punya kesempatan untuk dapetin skin epic sampai legendary. Plus ada diamond juga, makanya kalian wajib nonton di aplikasi Nimo TV karena banyak giveaway. Di sana juga banyak banget yang nobar-nobar. Yes, benar. Banyak yang restream juga, banyak pro player favorit kalian mungkin. Kalian bisa dapetin tips and trick dari sudut pandang pro player. Ada Profesor KB juga kadang suka nobar, ada Papulung, ada Oji bahkan kalau Oji tidak bertugas. Sama, kalau misalnya kalian nanya tadi dua orang itu trio prot-prot. Bang, aku mau nonton trio prot-prot di mana sih? Ya di mana Bang Wawa? Langsung ke Nimo TV ya. Download aplikasinya ya teman-teman ya. Langsung download aja. Biar nggak ketinggalan kelakuan dari Sirpai. Kak Rampli. Kak Rampli ini kalau pakai link, buset jago banget. Waduh. Jagoan mana sama kamu? Linknya cowoknya tuh, wah gila. Untuk adik-adik yang tahu maksud saya di kolom komentar langsung ya spam ya. Saya tahu juga. Oke, jangan lupa untuk di-download Nimo TV-nya karena ini kalian bisa nobar, bisa dapetin hadiah banyak banget deh pokoknya kejutan dari Nimo TV. Dan sebentar lagi kita akan memasuki draft pen and pick untuk game yang pertama. Best of 3 series tentunya. Ini pertemuan kedua antara Alter Ego dan juga Bigetron Alpha di mana
pasti Bigetron Alpha mereka mau membalaskan dendam mereka, kekalahan mereka di leg pertama. Tidak ada yang mau mendapatkan kekalahan untuk Pasti. kali ini Momochan. Ya. Satu hal yang pasti, Apa itu? siapa yang beradaptasi bahkan dengan adanya patch tambahan, Ya betul, dadakan lagi ya. dadakan, Iya. ya kan kemarin. Tiba-tiba ya. Emang itu dia. Tiba-tiba cinta datang kepadaku. Waduh, Waduh ya. Kalau bagi- ini tiba-tiba nerf datang kepadaku. So kita langsung menuju ke draft pick di mana Bigetron Alpha telah mengamankan satu buah Angela bersama dengan Karina Kadia, sedangkan dari sisi alter ego Selena Onana. Oke, Selena Valentina juga masih di ban. Ada beberapa option sekarang. Masha menurutku ini bisa dibuka karena udah terkena sedikit nerf ya. Banyak bahkan. Dari physical defense-nya, magic defense-nya juga. Dan opsi yang lain. Ada Grok, Baxia, Yves masih terbuka lebar. Sicilian bahkan masih ada. Bentar. Oh, dia ban Angela, masih mau main Masha. Mau main Masha? Masih mau main Masha Oke. kalau menurut aku. Oh ya bisa, karena Angela yang cover junglernya. Yes, betul. Biar nggak kenapa-kenapa jungler ya. Yes, kemungkinan ya. Kita kemungkinan Momochan balik Aha. lagi. Ditambah dengan ada sisi dari sebelah kanan masih ada, kita tahu ya, permainan Valentina yang cukup berbahaya, mungkin bisa menjadi jungler atau bahkan bisa menjadi sisi EXP laner juga EXP bisa. laner, mid lane, dan Esmeralda Kak Ramfli. Serpai ditutup pergerakannya Momochan dengan adanya Esmeralda yang sudah di ban. masih menjadi respect tentunya dari Bigetron Alpha ngebuang ke arah Esmeralda dan melihat dari alter ego. Siapakah yang mau mereka ban kali ini? Karena masih terbuka juga untuk Cecilian ya. Apakah Bigetron akan mengepick Cecilian sebagai first pick di tangan battle lagi? Menurutku Esmeralda di ban di sini untuk berhadapan dengan Grok di XP sih. Oh, bisa jadi. Iya, Menurut aku Grok masih fleksibel banget sih. Tapi betul. Dia agak Aha. berat Momochan masalahnya. Kalau mereka mau ngambil Grok di early. Magical damage lagi-lagi banyak yang terbuka. Bener. Mereka itu masih punya Cecilian. Grok tipis banget kalau udah ketemu sama magical hero seperti Cecilian, mungkin Lilia nantinya. Cuma mungkin kalau ditaruh di romer itu bakal different cases. Perbedaan kasus. Kasus. Jadi tetap build ke arah tank Mhm. dengan posisi di romer Oh, seperti sedia kala. seperti biasanya ya. Karena yang mahal dari Grok juga ketika dia jadi romer adalah wild charge-nya. Bener. Itu bisa mengubah segala sesuatu menjadi lebih indah. Kenapa Narvin nggak bersinar lagi ya? Hey, Ini Grok, maksudnya Grok. Hey. Grok. sudah dipilih oleh Bigetron Alpha. Ada Grok yang bisa dipakai ya tadi di XP laner di Yes. bandnya Esmeralda. Ini Betul. adalah salah satu juga musuh utama untuk Grok karena kan Esmeralda memberikan magic damage dan dia Betul. nggak punya nih magic defense kalau dia baik ke arah dari physical item. Iya, benar sekali. Dan Baxia open, Baxia Yves open. masih cukup banyak ya sebenarnya. Dan kali ini alter ego nggak ada Esmeralda untuk Pai. Oh, nggak apa-apa nggak ada Esmeralda, tapi mereka masih memiliki Beatrix. Mereka masih memiliki Eve. The Empire is safe. Oh, Fanny. Fanny. Sally Boy, The Miracle Boy, dan Eve akan menjadi pilihan utama. Dan nampaknya kali ini akan ada permainan agresif yang tinggi dari tim Alter Ego. Go. Tapi ngambil Fanny di awal udah pasti kita udah tahu counternya ya. Betul, ada banyak ya. Chow Banyak masih banget. ada. Kufra. Kufra juga masih ada. Ya Bigetron mereka punya opsi sih di sini. Mereka cukup banyak opsinya. Tapi dengan diambilnya Fanny juga agak sedikit menutup peluang untuk mendapatkan Cecilian. Karena Cecilian di belakang bisa menjadi langsung target utama Target dari utama Fanny. di Katrot Yes. bisa langsung memberikan poke damage juga tentunya dari Fanny sendiri. Jadi udah ada satu hero yang pasti bisa untuk ngincer ke arah backline ya dari alter ego sendiri Bigetron. Apakah mereka mau langsung ngambil counternya? Dengan adanya mungkin Chow yang terbuka lebar juga. Tapi Link terlebih dahulu untuk Payback. dan sini kali ini ada Parsha. Oke, jadi bukan Cecilian sekarang akan memilih untuk bermain dengan Parsha. Jadi ini bakal ada duel antara Real World Manipulation dibuka. Oke, kita langsung balaskan juga dengan adanya Feather Airstrike. Yang membedakan kalau Real World dia tuh di belakang banget kan. Kalau Feather Airstrike dia di tengah Parshanya. Sebenarnya ada plus minus. Jadi minus. plusnya adalah ketika Parsha mendapatkan jangkauan dari seorang Eve, bersih lebih besar di awal. Betul. Tapi kalau misalnya minusnya adalah kalau Parshanya nggak nyampe, Eve-nya positioningnya kuat di belakang jauh. Wah, itu burung-burung Parshanya nggak selamat, tapi ternyata akan ada Hilda kali ini. Wah. Link yang dilawat ini sangat nyesek. Kenapa? Link di early nggak punya damage. Link di early dia tanpa ada para buff lumpuh tak berdaya. Apalagi alter ego inget momentum di mana Sally Boy-nya ditumbangin sama Hildanya Rex. Itulah Betul. Momochan. Ada yang dinamakan quotes
belajar dari kesalahan. Benar sekali. Kesalahan adalah pelajaran paling termahal. Paling berharga. Yes. Dan tentunya Alter Pengalaman Ego. ya, bukan kesalahan ya, maaf. Pengalaman. Lupa. Gak apa-apa, Bulan memaafkan Ji. Iya. Oke, tapi ngelihat tidak adanya Chow yang bisa menjadi counter dari Fanny langsung dibuang oleh Alter Ego. Dan aku suka sih pick dari Alter Ego sendiri. Mereka kuat banget dari early-nya dari Fanny, Hilda yang bakal ngerusuh, masuk ke area jungle dan bahkan menggagalkan ini farming dari seorang Max nantinya. Masih ada Franco kalau mau di-ban ya. Oh iya, Franco. Buat ditutup juga bener. Dari mana? Untuk Alter Ego. Biar Fanny-nya bisa kemana-mana. Biar bebas ya. Biar bebas, bener. Mereka kayaknya agak sedikit berat kalau misalnya Ambil Franco. diambanin Franco untuk tim Bigetron, tutup sekarang, jadi aku setuju dengan Opung Wawa. Cuma problemnya adalah dengan adanya Franco yang ditutup. Bentar, aku lupa nih, tutup dari botolnya, coba tutup dikit Pak Produser. Nah, Ya situ dia Franco. ini masih terbuka untuk dari gold lane-nya. Nah itu, Ini akankah ada perebutan antara Beatrix? Karena Beatrix? Matt juga bermain Beatrix. benar. Ini untuk Beatrix yang masih Nino main terbuka Beatrix. lebar. Tapi Beatrixnya bisa diambil sama Alter Ego habis ini. Kecuali Bigetron udah buang terlebih dahulu ya. Dan Beatrix adalah salah satu hero power dari seorang Nino juga. Iya. Beatrix sih harusnya. Beatrix sih menurut aku. Lawannya Brody deh si Kiri. Iya, itu udah dua pilihan yang tersisa untuk Karena ini ya. kenapa Brody? Karena bisa menghentikan Fanny juga. Secara langsung tidak. Secara langsung tidak. Tidak langsung. Siap. Tidak langsung. Oke. Kita bakal lihat sedikit apakah masih berpikir menuju ke arah Brody atau ke arah Beatrix. Beatrix juga bisa menjadi makanan kalau dipick dari tim Bigetron. Tapi di mid to the late game itu yang sangat bisa berbahaya untuk seorang Fanny. Lewat gas saja prepet. Alter Ego mereka butuh insurance sih untuk main di late game ya. Karena betul. ya kita lihat di sini early mereka memang cukup kuat, tapi mereka butuh lagi satu untuk main di late game. Clean, Popol Kupa atau One. Ini berbeda. Nino akan menunjukkan permainan di arah gold lane dengan Wang. Wang. Apalagi weakness pointnya cuma butuh 3 ya sekarang ya. 3 sekarang. Diskon. Pada banget bulan penuh berkah tentunya untuk One sendiri. Langsung diamankan oleh Alter Ego. Berarti melepas posisi Beatrix yang harusnya bisa diambil oleh Bigetron. Itu dia Beatrixnya. Betul. Langsung diambil juga meskipun memang dari Beatrix juga ada adjustment lah di dia ya. Dimana life steal-nya sekarang cuma 80% dan Atlas, aku suka banget dengan picknya dari Bigetron. Atlas. Tapi lagi-lagi ya, ini momentum. betul. Hero momentum. Yes, dan kita harus melihat juga nanti dari Alter Ego berapa Purify yang dibawa oleh mereka juga. Nah, itu Karena dia. seingatku kemarin waktu ada Atlas itu nggak ada Purify dari lawannya Atlas. Udah pasti susah ya. RRQ. Iya benar. Waktu itu ya. Itu nggak ada Purify sama mereka semua flicker nih. Nah, Ini kalau misalnya mau ada rusuh ya. Kalau mau ya, ini agak sedikit mind blown. Ambil Digi di roamer, Hilda samping. oh saya suka Digi. Hah? Saya suka Digi. Ambil Hilda samping. Kalau EXP ingin ya. mau memain mind blow on. Ya karena itu adalah salah satu jawaban untuk Atlas sih. Yes. Dan bahkan Atlas lumpuh, Grok lumpuh. Oh, tapi glue. Dia tetap ingin bermain Karampli dengan glue-nya. Dia ingin tetap memaksakan Leo Murphy untuk mengganggu pergerakan dari seorang Link. It's okay, no problem. Tapi diingatkan kembali dengan crowd control yang cukup besar dari tim Bigetron. Iya. Wombo combo combro kalau masuk sedikit kepada para pemain dari tim Alter Ego ini sangat bisa menumbangkan mereka. Benar. Tapi pick over dari tim Alter Ego terlalu kuat, Opung Wawa. Kalau dipecah satu persatu, ini akan menjadi kelemahan untuk Bigetron Alpha. Oke. Dan ya dari Bigetron mereka pasti ingin untuk langsung menangin tim fight dengan adanya Atlas ya. Yes? Nah, Menurut benar. di sini Atlas akan menjadi salah satu initiator yang penting banget untuk Bigetron Alpha. Betul. Plus Kalau kalau kombonya masuk lagi. Betul, kalau Fatal-nya miss ini bahaya banget untuk Bigetron Alpha. Oke, tapi kalau gitu kita bakal langsung saksikan. Ini adalah dua pertandingan sentimental lagi antara trio Prot. Yang dimana kali ini dari Sirpai versus Hengki. Akankah Alter Ego mampu mendapatkan kemenangan dengan line up mereka yang sekarang atau bahkan para pemain dari tim Bigetron Alpha lagi-lagi memantapkan line up mereka yang tidak terganti dan mendapatkan kemenangan. So, this is it. MPL menuju bulan Ramadan di hari pertama, di hari Jumat. Langsung saja bersama dengan Momo-chan, Opung Wawa, dan juga Ranger Man. Tapi aku pengen mention satu sih. Apa Boleh. tuh? Kita melihat Esmeralda di band. Kenapa nggak ada Povius? Karena mungkin nggak sesuai gameplaynya. Povius nggak masuk dalam combo dari Atlas dan juga Groknya. Iya, tapi Povius bisa kejar One. Tapi Povius bisa kejar Hilda. Tapi Berarti- dia mau ngamanin CC dari Wachar, CC Wachar dan bahkan
Botol langsung mundur ke arah belakang. Sally Boy dan Miracle Boy mencoba untuk mengganggu pergerakan tapi KYY. Retribution on point from Max berhasil mendapatkan Little Wanderer. Berarti kelihatan ya dari komposisinya Bigetron mereka mau maksimumin momentumnya. Yes. Anggapannya kayak mereka nggak mau terlalu ada Povius yang terlepas, bener kok bilang bisa ngincer ke arah Fanny atau mungkin one-one di arah backline-nya. Tapi mereka mungkin lebih mikirin kombonya. Single target, jadi ya bisa dibilang bukan hanya tentang seorang Povius dapetin point kill terhadap hero dash yang cukup banyak dari tim Alter Ego. Tapi gimana Symphony of skill-nya? Karena kalau misalnya Opung Wawa dan Momo-chan suka sadar, Ripo itu suka yang buka loh. Iya. Ripo itu suka yang inisiator. Oke. Suka inisiator team fight dan mungkin groknya ini akan menjadi tumbal untuk Atlasnya bisa fatalin dengan maksimal. Jadi tumbal proyek ya? Iya, tumbal proyek. Anggapannya dia paksa semua resource skillnya keluar ke arah groknya, nanti Atlasnya tinggal maju. Betul, jadi groknya itu pasti bakal all out semua. Wild Charge itu sangat gila loh menurut gua, nggak tahu kenapa ya. 1,8 second? Masalahnya itu sampingnya itu kalau nggak kena knock up aja puyeng balanya. Sisinya itu loh yang ngeselin. Sisinya semenjak di buff kemarin itu. Ya dan juga dia kasih damage sih. Menurutku sini damage-nya penting banget ya, BOD per item atau bahkan Heptasis sebagai per item. Oke. Itu ngasih damage, nambah physical defense-nya dia juga. Dan ya kita tahu lah dia udah di-adjust dengan cooldown time-nya tadi kalau kita keangkat ke atas ya 1,8 second kena stun. Alright, tapi ternyata di sini seperti yang sudah kita dukung, Hilda akan mengganggu pergerakan dari seorang Ling yang dimana Ling di early game gak memiliki apa-apa, lumpuh tak berdaya ketika purple buff-nya diamanin. Oh my god, Max. Sorry to say, it's gonna be hard for you, brother. Benar-benar ini agak sedikit sulit untuk seorang Ling mencoba untuk bertahan di kerasnya line of down di early tanpa ada purple buff. Tapi Leo Murphy terlalu memaksakan menuju ke arah rumput. Sally Boy is coming bersama dengan seorang Kak Ramfli, membuat tim Bigetron Alpha memilih untuk mundur, mereset kembali. Tapi ternyata Sally Boy akhirnya mencoba untuk melakukan farming terlebih dahulu, Momo-chan. Mencoba untuk menyelamatkan Leo Murphy tentunya. Tapi kali ini lihat Leo Murphy bermain dengan sangat agresif. Di sisi lain ada Udil yang bakal coba diharus begitu saja. Sudah melihat pergerakan dari Max kali ini dan bahkan sempat dihentikan sebentar untuk recall-nya. Dan itu cukup untuk Leo Murphy memberikan poke damage ke arah seorang Max. Dan ini ngasih space banyak banget sebenarnya ke arah Sally Boy. Dia dapetin purple buff-nya Ling di awal. Yes. Ini bakal buat Max agak sedikit terhenti langkahnya di awal. Ketinggalan dari segi level dan bahkan mungkin dari segi objektif purple buff-nya. Yes, apalagi yang kita bakal harapkan di early, Pung. Karena sudah terlihat dari segi draft yang dimiliki dari tim Alter Ego. Udah pasti of course kalau early-nya bakal ada kerusuhan tingkat tinggi. Ini namanya darurat. Darurat satu. Ya, karena ya dengan Hilda adalah tipe hero yang kalau udah masuk ke dalam rumput udah dia bakal stay lama di sana, dia bakal nge-regen lagi dan dia bakal balik untuk melakukan team fight. Yes. Dan mungkin mereka bisa untuk menumbangkan Hilda nanti di metode late game. Kalau misalnya mereka sudah mumpuni burst damage dan juga mungkin Link-nya udah memiliki Demon Hunter Sword or yang lain-lainnya. Tapi lihat, dengan KYY menuju ke arah belakang, Sally Boy dan Miracle Boy coba untuk mengganggu, tapi ternyata Retribution dicolong. Sally Boy dan Miracle Boy, what are you doing? Seven Soul telah dikeluarkan, berhasil mendapatkan satu buah turtle dan tidak berhasil di-pick up, menjadi keuntungan untuk tim Bigetron Alpha. Tapi Sally Boy masih bola didapatkan, Castle terus didapatkan. Sally Boy dan Miracle Boy di cover oleh para pemain dari tim Alter Ego lainnya, dapatkan botol akan menjadi korban selanjutnya. Battling yang terlambat, it's okay, no problem. Tapi kali ini Wombo combo combronya nggak maksimal dan KYY menjadi pilihan utama lagi. Sirpai berhasil mendapatkan KYY di arah top lane. Ini pick off satu persatu yang dimainkan sama Alter Ego Esports di early-nya benar-benar maksimal banget. Meskipun kali Sally Boy yang gak ikut dalam team fight, tapi semua resource skill dari Alter Ego benar-benar on point banget. Dipaksa lihat maksudnya. Dipaksa lihat dan bahkan Retribution telah dikeluarkan. Fatali belum ada, Leo Murphy harus sumpah. Tapi udah akan menjadi korban selanjutnya. Masih ada moving speed yang berhasil menyelamatkan Watchers with flicker mengangkat seorang ayah Udil di sisi arah sungai. Lihat derby STM udah mulai teriak satu sama lain kali ini Opung Wawa dan juga Momo-chan. Iya, sementara Sally Boy yang tadi lagi fokus di area bawah tentunya tidak bisa memfollow up, tidak bisa membantu nge-cover permainan yang berada di area jungle. Tapi kali ini lihat Nino bakal coba di-fataling tapi ternyata masih punya satu buah needle dari seorang Nino untuk kabur. Lihat tembakan snipernya.
Almost is never enough, tapi satu hal Opung Wawa. Ini menit 4, bagaimana nanti ketika menit 8 dan 10? Benar, karena di sini pressure dari Bigetron Alpha juga mereka mulai terlihat sih, di mana mereka ternyata berhasil untuk menstabilkan situasi mereka. Yang tadinya purple buff mungkin nggak bisa diambil sama Max, ini dia udah dapetin jalannya dengan emblem Demon Slayer juga. Jadi Max akan lebih banyak untuk bermain secara objektif. Oh kok aku lihat ini agak berhasil mengejar Leo Murphy di depan sana. Lihat damage terlalu besar dikeluarkan. Cellboy dan Miracle Boy menuju ke arah seorang botol. Leo Murphy berhasil mundur, dikejar satu sama lain untuk targetingnya. Bedanya di sini adalah dengan adanya Wings by Wings dari botol berhasil survive. Leo Murphy juga masih terlalu tebal untuk bisa di pick off, tapi ini tandanya udah sedikit peringatan Leo Murphy tidak bisa terlalu dalam lagi. Iya, karena kelihatan ya dari Cellboy sendiri yang mencoba untuk mungkin ngincer ke arah backline-nya. Ini agak terpisah tim fight-nya dengan kawan dari Alter Ego sendiri. Sementara kita ngelihat Ki yang sudah dipukul mundur, tentunya ini akan sedikit sulit dari Bigetron mengontes ke area objektif turtle-nya. Masih oke, pertukaran dengan satu buah turret di arah top lane. Nino bakal di cover kali ini dengan stiker Udil dan Leo Murphy. Dan bahkan di arah mid lane, Ayah Udil bersama dengan Kak Rampli mencoba untuk mempertahankan turret mereka di arah mid lane. Iya, dan jangan lupa untuk dapetin free movie ticket nih, Ji. Mau dong. Mau dong. Gimana caranya Momo-chan? Langsung aja ke Cinepolis. Kalau kamu juga bisa dapetin 2 loot box untuk 1 match. Nah, ini jadi buat teman-teman yang pengen nonton MPL ya di layar lebar, itu bisa banget langsung ke Cinepolis aja, guys. Oke, kalau gitu aku ngedate sama Opung dulu. Ayo. Opung, Cellboy terkejar. Berada satu level lebih unggul daripada Cellboy dan Miracle Boy Opung Wawa. Ya, karena memang dari Bigetron mereka, ini komposisi mereka adalah komposisi untuk team fight. Mereka punya Atlas, mereka punya Grok, mereka punya sisi area yang luar biasa besar juga. Sedangkan komposisi dari Alter Ego Esports lebih ke arah untuk melakukan single team fight. Pick off 1, dapetin 1, menang kuantitas, fight. Oke, jadi bisa kita bilang buat kalian semua ini ada 2 perbandingan gameplay yang cukup signifikan. Yang dimana kalau Alter Ego nggak berhasil mengkontrol dengan pick over mereka, Momo-chan, ini Bigetron Alpha akan dominasi. Karena makin lama damage makin sakit, makin lama mereka sulit untuk di pick off Opung Wawa. Ya. Jadi benar-benar harus memanfaatkan momen saat ini. Ya, apalagi kombinasi dari Fatal Link nanti dengan Feather Airstrike. Ini yang menjadi permasalahannya, karena yang pakai Purify cuma Udil. Iya, cuma Udil doang. Benar, jadi yang lainnya bisa ditangkap Leo Murphy, Pai, meskipun mereka hero tebel, tapi memungkinkan banget untuk dapatkan Fatal sebenarnya Link. poinnya dari Bigetron Alpha mereka cukup buying time aja sih sebenarnya. Jangan sampai ke pick off dari Alter Ego Esports-nya sendiri. Dan dapetin item yang udah mumpuni banget nih buat team fight 5 lawan 5 dengan Alter Ego. Jadi memang hanya waktu saja yang dibutuhkan oleh Bigetron Alpha. Sementara aku setuju mau Uji, kalau sampai kesetir ini Alter Ego bakal susah. Mereka nggak bakalan bisa dapetin momentum culik pick off satu persatunya kalau semakin late game. Masalahnya, makanan Cellboy yaitu Matt di arah bottom lane itu nggak tersentuh. Betul. Iya. Itu makanan Cellboy untuk beberapa menit sebelum ini. Kalau di posisi menit 8 sebentar lagi ini bakal sedikit berat. Tapi lihat Leo Murphy memasang untuk memberikan satu buah tabokan ke seorang Max. Harus mundur ke arah belakang, lihat di pacul. Tapi masih bertahan dan jangan lupakan Cellboy pernah hilang dengan 2700 damage critical yang dimiliki oleh Evo Shrek waktu itu. Yes. Tapi sekarang kan Hildanya udah dipegang juga dengan Alter Ego Esports. Setidaknya Cellboy aman lah dari terkaman Hilda juga. Berarti Max yang harusnya lebih sadar, tapi lihat Retribution diamankan oleh Max. Pai kali ini lihat seorang diri mencoba untuk menangkap seorang Ripo dengan adanya Grok, tapi ternyata nggak bisa ditarik kembali. Sir Pai memilih untuk mundur terlebih dahulu, tapi one-one di arah bottom lane bakal coba dikejar habis-habisan, bakal ditangkap oleh seorang KYY. Matt is coming, Fatalin masih ada Needles Flower dan bahkan Nino masih selamat again and again. Berhasil menghindari Fatalin, tidak ada watch out, watch out, watch out. Iya, itu Needles Flower yang benar-benar disimpan hanya untuk Fatalin dari seorang Ki. Sementara Leo Murphy masih zoning semua player dari Bigetron, siapapun yang kelihatan depan mata, pokoknya selama pasifnya connect, selama marknya dapat. Oh my tapi God. sisi lain, Udilnya hilang begitu saja. Spider Airstrike, bulu serangan yang dimiliki dari seorang botol, langsung lari ke arah kanan. Mencoba untuk mengganggu pergerakan, Ripo is coming, KYY langsung mundur dan bahkan Ripo menetralisir team fight lagi dan lagi di arah mid lane, membuat para pemain dari tim Alter Ego agak sedikit kesulitan dengan perbandingan 1600 gold. Dan di arah bottom lane, keuntungan di tangan dari seorang Mate. Nah ya, secara objektif di sini menangkan oleh Bigetron Alpha. Mereka dapetin bottom turret, mereka dapetin top turret juga. Mereka bisa menangkan team fight-nya dan bahkan di sini menstabilkan situasi untuk Bigetron Alpha. Dan sebenarnya Bigetron Alpha, mereka udah bisa join team fight loh. Mereka udah bisa gabung jadi satu. Mereka paksa Alter Ego Esports untuk melakukan team fight terus-terusan. Oke, tapi kita lihat
Posisi masih terpecah menjadi 3 bagian. Split push diandalkan untuk seorang Max yang memiliki mobilitas cukup tinggi. KYY, stiker para trio pro telah dikeluarkan. Max langsung kabur menuju ke arah tembok. Kita lihat Sally Boy dan Medical Boy mencoba untuk melakukan freestyle di depan sana. Para pemain dari Alter Ego udah lihat, bahkan Udil tidak berhasil tertangkap. Tino one last hit, hilang. Oh my god, War Manipulation Table of Blood telah dikeluarkan, tapi di belakang sana dipacu. Heki hilang, Sally Boy dan Medical Boy miss Keppel. Anakin dibalikkan flicker with Final dan Ripo one charge short point. 3 hilang dari tim Alter Ego Esports. Loh, dan malah masih mau maksain team fight-nya. Kali ini matchnya mencoba mengencar karena Leo Murphy malah dikejar terkena stun. Dan hilang juga Leo Murphy. 4 member hilang dari Alter Ego Esports di area mid-nya. Membuat Bigetan Alpha tentunya bisa dapetin objektif turret yang keempat. Wow. Iya, ini bagus banget dari Bigetan Alpha. Mereka memperlambat tempo dari Alter Ego. Aku bilang tadi menit 8 dan menit 10. Lihat menit 10 langsung diratakan karena mereka udah memiliki power yang berbeda Momochan. Kalau early-nya mereka tidak bisa setir, di mid to the late game mereka akan disetir. Ini bagus banget sih. Jadi mereka memang benar-benar memperlambat temponya. Temponya pelan banget, Alter Ego Esports mereka gak bisa masuk juga buat jemput matnya yang ada di bottom lane. Sekali mereka masuk, itu kayak susah banget untuk keluarnya. Karena sisi yang dimiliki sama Bigetron ini udah terlalu banyak. Dan semuanya sakit ya, damage-nya dari Grok, mungkin dari Fatal Link-nya juga yang memang keluar. Ini untuk mancing Needles in Flower atau juga Purify-nya. Lihat buat kalian semua, jangan lupa ya untuk beli tiket, beli karena informasinya kalian bisa nonton langsung di venue loh. Wow, enak banget. Jangan lupa langsung di-scan, bisa dapetin diskon 25%. Yes, yang buat nanya kalian bang gimana caranya nonton di EPL Arena, ini dia jawabannya dan lihat. Belum ada pasaling, Murphy down. Oh my god, Alter Ego again and again kehilangan satu frontliner mereka. Gelap langsung jungle yang mereka miliki. Tapi Sally Boy dan Medical Boy ditutup. Portal 1x24 jam dan Magnus coming. Watch telah dikeluarkan. Sirpai gak berhasil mendapatkan apapun, tapi Portal akan memberikan sedikit perlindungan. Bakal ditunggu sampai turun dari Ripo. Lihat, mencoba digendong. Naning Nina Nung dan gak berhasil mendapatkan Ripo. Sorry to say, Sirpai. Mereka kehilangan mid lane-nya. Mereka kehilangan karena bottom lane-nya. Dan bakal Leo Murphy down again and again. Ini bencana Momochan. Sementara lotnya udah mulai masuk ke area base dari Alter Ego. Masih coba ditahan. Masih ada satu body manipulation dari seorang Udil. Tapi ternyata Max berfokus terhadap objektif. Semua inhibitor turret dari Alter Ego tumbang begitu saja. Oke, lihat Max kami dan bakal dapat satu poin tambahan. Dapat offlane. Lihat KYY di belakang sana. Dan seperti akan lihat, watch out, John Heki berhasil mendapatkan Sirpai. John Heki dengan fatalingnya berhasil mendapatkan satu, membuat Master expose. KYY masih coba untuk bertahan dan bahkan PNS yang dikeluarkan untuk membuat Udil tidak bisa bertahan dan fokus objektif. Bigetron Alpha take the game. Wow. 1-0 diamankan oleh Bigetron Alpha. Berfokus terhadap objektif turret. Ini kelihatan banget. Dari awal Bigetron, mereka tahu mereka bakal bisa di pick off satu persatu oleh Alter Ego. Mereka coba buying time, mereka mainin waktunya, mereka ambil turret satu persatu sampai udah dapat power spike-nya baru mereka. Lihat, John Henki. Itu Sirpai itu adalah orang yang penting banget menurut aku di Alter Ego. Karena dia bisa menetralisir team fight dan diangkat, dipaksa, dikomit. Mereka nggak punya frontliner selain Leo Murphy. Leo Murphy sangat lembek udah menuju ke arah mid to the late game. Lihat berapa kali di bawah Deviant Sword, Vader Estrek hilang kan sama ditembak match cuma berebet. Ya ini dari draftnya juga sini memang team fight oriented ya untuk Bigetron Alpha. Jadi mereka punya semuanya, mereka langsung kumpul tengah tadi menit yang ke-8, menit yang ke-10 udah kita langsung join fight aja. Item udah jadi, level 12 udah dipegang tadi sama si Max-nya. Map-nya gak disentuh sama sekali bottom lane, padahal di sana terbuka sebenarnya peluangnya, tapi temponya memang dibuat pelan sedemikian rupa oleh Bigetron Alpha. Jadi meskipun mereka lagi under pressure dari goldnya, ini nggak jauh beda tadi, cuman 1.500. 1.600. Ya, nggak jauh-jauh banget dan itu membuat dengan adanya satu buah team fight ini bakal langsung dibalikan tadi oleh Bigetron Alpha. Langsung. Max achievement unlock. Survive under pressure. Iya. Bener dong, Link itu berat banget loh tadi. Dia nggak dapat purple buff yang kedua awalnya ya. Purple buff, nggak bisa farming. Sally Boy level 5, dia masih level 3 kalau nggak salah. Dia bener-bener nggak bisa dapetin point kill. Tapi ini dia para pemain dari tim Alter Ego reset kembali dengan adanya Mr. Santos yang terhormat lagi-lagi mengawal untuk
Anak-anak Alter Ego